Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alvano Harun. Di video kali ini saya akan membahas tentang program atau peraturan baru dari pemerintah yang akan berlaku di tahun 2022 ini. Oke, tapi sebelum itu saya akan membahas tentang Scarlet Whitening. Nah, itu dia teman-teman. Pasti udah pada tahu semuanya tentang brand satu ini, Scarlet Whitening. Saat ini saya udah dikirimin paket yang kedua sih dari mereka. Baik banget sih Scarlet Whitening. Mereka mengirimkan satu paket full body care dari Scarlet Whitening. Barangnya udah ada di sini, udah saya unboxing. Nah, jadi gunanya apa sih body care ini ya? Nah, sebagai property consultant atau agent property, terus terang saya kegiatan banyak di luar outdoor gitu ya, di outdoor. Jadi siang-siang panas, kena debu, matahari. Nah, hal ini berdampak banget pada kulit kita. Percaya nggak percaya, sinar ultraviolet, debu, kotoran itu nggak pilih-pilih, mau cowok mau cewek semuanya pasti kena kalau kita sedang berada di luar. Oleh karena itu, sebagai cowok kita juga nggak boleh malu untuk melakukan perawatan terhadap kulit kita. Buat teman-teman juga udah nggak perlu khawatir lagi mengenai keamanan dari produk ini. Jadi Scarlet Whitening ini udah terdaftar resmi di BPOM, kemudian juga udah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Jadi udah aman banget untuk semua jenis kulit. Selain itu mereka juga non-tested on animals. Jadi mereka nggak melakukan pengetesan produk terhadap hewan. Baik banget, keren banget. Kemudian juga mereka itu nggak pakai bahan merkuri. Jadi aman banget untuk kulit. Oke, untuk produk yang pertama itu adalah body scrub. Kebetulan yang saya pegang hari ini adalah yang varian romansa. Untuk dua varian lain itu Scarlet punya varian coffee yang baru dan juga pomegranate. Nah, di varian romansa ini saya suka banget sama aromanya teman-teman. Jadi kalau kita hirup ya, aromanya itu wangi banget, wangi floral-floral gitu ya, bunga-bunga. Dan kalau kita pakai ini waktu di kamar mandi, bikin betah banget di kamar mandi karena bikin suasana jadi rileks gitu. Jadi kita scrub bakalan lama sih kalau pakai tipe yang romansa ini. Oke. Kemudian yang kedua itu ada shower scrub. Nah, kebetulan ini adalah rasa atau varian yang baru yaitu Jolly. Nah, Jolly ini kalau Scarlet terangin itu mirip-mirip aromanya seperti dari parfum YSL Black Opium kalau teman-teman tahu. Jadi aromanya itu premium banget teman-teman. Masih tema floral tapi ini beda banget dari varian aroma yang lain gitu, enak banget. Oke, jadi gunanya ini juga untuk mengangkat kotoran-kotoran dan bisa dipakai tiap hari waktu kita mandi. Dan produk yang terakhir itu adalah body lotionnya. Kebetulan ini adalah varian yang baru juga sama seperti shower scrub yaitu yang Jolly. Jadi aromanya itu enak banget teman-teman. Terus gunanya ini untuk melembabkan dan juga mencerahkan kulit. Yang saya suka dari produk body lotionnya itu dia itu teksturnya nggak lengket teman-teman. Jadi biasanya kalau saya lagi antar klien di lapangan berkeringat itu kadang-kadang kalau pakai body lotion yang lain itu suka lengket, rada lengket gitu ya kalau kita berkeringat. Tapi dia langsung menyerap dan nggak bikin lengket di kulit gitu. Oke, untuk cara pakainya yang pertama kita pakai dulu yang body scrub. Jadi body scrub ini bisa kita pakai 1-2 kali dalam seminggu. Caranya gampang banget, tinggal kita olesin ke seluruh tubuh dan setelah itu kita tunggu sampai kering, kurang lebih 3-5 menit. Setelah scrubnya mengering, kita boleh gosok secara perlahan, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, setelah itu kita boleh pakai produk yang kedua, yaitu yang shower scrub. Kita tinggal bilas tubuh kita, kemudian pakai atau usap ke seluruh badan kita dan gosok seperti kita memakai sabun. Setelah itu bilas sampai bersih. Oke, setelah mandi kita pakai produk yang terakhir yaitu yang body lotion. Jadi untuk hasil yang maksimal kita bisa gunakan setiap hari pagi dan malam, kemudian digunakan secara merata ke seluruh tubuh. Buat teman-teman yang tertarik bisa banget kepoin IG dan juga official store dari Scarlet Whitening yang akan saya cantumkan di description box. Oke, sekian dulu untuk pembahasan Scarlet Whitening. Kita lanjut ke properti. Oke, kali ini saya akan membahas tentang dua peraturan baru dari pemerintah yang akan berlaku dalam waktu dekat ini. Jadi yang pertama itu akan berlaku pada 1 Maret 2022 dan yang satunya akan berlaku mulai dari 1 Juni 2022. Peraturan pertama itu mungkin teman-teman juga sudah mulai dengar ya, udah mulai jadi hot topic juga, yaitu tentang kalau kita nanti jual beli properti atau transaksi properti, itu penjual dan pembeli wajib memiliki BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini adalah topik yang menarik. Jadi,
salah satu syarat terbaru untuk kita melakukan transaksi properti itu, kita harus punya kartu BPJS, teman-teman. Jadi syaratnya itu nggak hanya asal punya kartu aja, tapi kartu BPJS-nya itu juga harus dalam kondisi aktif. Jadi aktif di sini itu berarti tidak ada tunggakan, kemudian juga bisa digunakan gitu ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan diwajibkan untuk melampirkan fotokopi kartu BPJS kita. Nah, penjual dan pembeli wajib punya masing-masing teman-teman. Jadi kalau misalkan hanya salah satu pihak yang punya, itu juga transaksi tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini pentingnya. Jadi harus kedua belah pihak itu punya kartu BPJS dan aktif. Peraturan ini berlaku secara nasional dan akan diketok palu start mulai dari Maret ini atau 1 Maret 2022. Berlaku untuk seluruh WNI maupun WNA yang punya masa kerja paling sedikit itu 6 bulan di sini. Nah, itu tadi ya. Jadi, secara garis besar peraturannya mulai dari Maret kita harus melampirkan fotokopi BPJS atau Kartu Indonesia Sehat untuk melakukan transaksi properti. Jangan lupa teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman tanggapannya? Ada komen-komen apa? Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya. Nah, untuk peraturan yang kedua itu akan berlaku mulai dari 1 Juni 2022. Peraturan ini nggak hanya berlaku untuk khusus sektor properti sih, tapi untuk mencakup keseluruhan, yaitu mengenai PPN. Jadi PPN atau pajak pertambahan nilai itu akan ada kenaikan teman-teman. Dari yang sebelumnya selama ini itu adalah 10%, akan naik menjadi 11%. Mulai dari 1 Juni 2022. Peraturannya udah diketok, jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Dampaknya terhadap sektor properti apa? Ya otomatis harga properti akan naik. Dari dulunya PPN 10% menjadi 11%. Ada kenaikan 1%. Dibilang banyak, lumayan banyak juga. Dibilang sedikit, kalau misalnya kita beli properti 1M berarti 1%-nya sekitar 10 juta. Tapi kalau kita beli properti 5M, naiknya lumayan teman-teman, 50 juta. Nah, peraturan ini ada sedikit menumpuk sih sama peraturan subsidi pemerintah yang sebelumnya. Jadi PPN akan naik di 1 Juni 2022 sebesar 11%. Di satu sisi, pemerintah juga sedang melakukan program subsidi PPN yang dari dulunya waktu masa tahun kemarin kan subsidi seluruhnya dan 50%. Nah, sejak dari tahun 2022 ini sampai dengan Juni itu kan program subsidi PPN properti diperpanjang, ya kan? Tapi secara nominal itu turun. Jadi sekalian saya informasikan buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi ada juga subsidi PPN dari pemerintah sampai dengan Juni ya kalau nggak salah. Kalau nggak tahu nanti kalau misalkan diperpanjang lagi. Untuk nilai properti paling besar 2 miliar, jadi di bawah 2 miliar sampai maksimum 2 miliar, itu PPN akan disubsidi setengahnya atau 50%-nya. Nah, untuk di atas 2 miliar sampai maksimum 5 miliar, itu akan disubsidi sebesar 25%, gitu teman-teman. Nah, jadi ada menumpuk. Jadi kalau misalkan 1 Juni PPN-nya naik 11%, berarti yang disubsidi itu setengahnya dari 11% nantinya. Kayak gitu. Nah, jadinya dampaknya apa dari program ini ya? Ini mungkin jadi saat yang tepat buat teman-teman yang mau mencari properti, investor properti untuk segera membeli properti sebelum adanya kenaikan PPN tersebut. Gitu. Oke, jadi saya sedikit merangkum lagi dari 2 peraturan terbaru dari pemerintah. Yang pertama adalah kita wajib memiliki kartu BPJS untuk melakukan transaksi properti per 1 Maret 2022. Dan sedikit tambahan info, nantinya kartu BPJS ini juga menjadi syarat mutlak ya. Selain untuk nanti pembelian properti, akan ditingkatkan lagi untuk pengurusan STNK, sampai dengan isunya adalah untuk naik haji pun harus punya kartu BPJS. Jadi kartu BPJS itu nantinya di masa depan akan jadi kartu yang penting dan merupakan wajib gitu ya, mandatory untuk kita dapat menikmati pelayanan publik dari instansi-instansi pemerintah lainnya. Nah, kemudian yang kedua, itu kita harus bersiap akan adanya kenaikan PPN dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% yang akan dimulai dari tanggal 1 Juni 2022. Persiapannya berupa apa? Bisa juga dari dana, perhitungan biaya kita yang darinya sebelumnya dananya harus disiapkan senilai ini, ternyata ada kenaikan PPN, harus ada persiapan kenaikan dana kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman video kali ini, semoga dapat
memberikan pencerahan, informasi buat teman-teman sekalian. Jika ada komen atau pertanyaan boleh banget langsung aja tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus video saya berikutnya. Thank you.